Perkenalkan, nama saya Rizka Uswatun Hasanah, NIM 2119268. Di sini saya akan menjelaskan sejarah berdirinya dinasti Utsmani. Ketika bangsa Mongol menyerang dunia Islam, pemimpin suku Kai, Sulaiman Shah, mengajak anggota sukunya untuk menghindari serbuan bangsa Mongol tersebut dan lari ke arah barat. Mereka terbagi menjadi dua kelompok. Yang pertama ingin pulang ke negeri asalnya, yang kedua meneruskan perantauannya ke wilayah Asia Kecil. Kelompok kedua itu berjumlah sekitar 400 pemimpin yang dipimpin oleh Ertugrul, anak Sulaiman. Akhirnya mereka menghambakan dirinya kepada Sultan Alauddin II dari Turki Saljuqrum yang pemerintahannya berpusat di Konya, Anatolia, Asia Kecil. Ertugrul mempunyai seorang anak yang bernama Utsman, kira-kira lahir tahun 1258. Utsman inilah yang ditunjuk oleh Ertugrul untuk meneruskan kepemimpinannya dan disetujui serta didukung oleh Sultan Saljuk pada saat itu. Nama Utsman inilah yang nanti diambil sebagai nama untuk kerajaan Turki Utsmani. Utsman ini pula yang dianggap sebagai pendiri dinasti Utsmani. Sebagaimana ayahnya, Utsman banyak berjasa kepada Sultan Alauddin II. Kemenangan-kemenangan dalam setiap pertempuran dan peperangan diraih oleh Utsman. Dan berkat keberhasilannya, maka benteng-benteng Bizantium yang berdekatan dengan Broesa dapat ditaklukkan. Keberhasilan Utsman ini membuat Sultan Alauddin II semakin simpati dan banyak memberi hak istimewa kepada Utsman. Bahkan Utsman diangkat menjadi gubernur dengan gelar Bey. Dan namanya selalu disebut dalam doa di setiap khutbah Jumat. Penyerangan bangsa Mongol pada tahun 1300 ke wilayah kekuasaan Saljuqrum mengakibatkan terbunuhnya Sultan Saljuk tanpa meninggalkan putra sebagai pewaris kesultanan. Dalam keadaan kosong itulah Utsman memerdekakan wilayahnya dan bertahan terhadap serangan bangsa Mongol. Utsman memproklamirkan kemerdekaan wilayahnya dengan nama Kesultanan Utsmani. Dengan jatuhnya Jazirah Arab, maka Imperium Turki Utsmani mempunyai wilayah yang luas sekali, terbentang dari Budapest di pinggir Sungai Tauna sampai ke Aswan dekat hulu Sungai Nil, dan dari Sungai Efrat serta pedalaman Iran sampai Babel Mandeb di selatan Jazirah Arab. Selama masa Kesultanan Turki Utsmani, yaitu tahun 1299 sampai 1942 Masehi, sekitar 625 tahun berkuasa, tidak kurang dari 38 sultan. Dalam hal ini, Muhni membagi sejarah perkembangan Turki Utsmani menjadi 5 periode, yaitu yang pertama, periode pertama yaitu tahun 1299 sampai 1402, yang dimulai dari berdirinya kerajaan, ekspansi pertama sampai kehancuran sementara oleh serangan timur, yaitu pemerintahan Utsman I sampai pemerintahan Bayezid. Yang kedua, periode kedua tahun 1402 sampai 1566, ditandai dengan restorasi kerajaan dan cepatnya pertumbuhan sampai ekspansinya yang terbesar dari masa Muhammad I sampai Sulaiman I. Yang ketiga, periode ketiga tahun 1566 sampai 1699. Periode ini ditandai dengan kemampuan Utsmani untuk mempertahankan wilayahnya sampai lepasnya Hongaria. Namun, kemunduran segera terjadi dari masa pemerintahan Salim II sampai Mustafa II. Yang keempat, periode keempat tahun 1699 sampai 1838. Periode ini ditandai dengan berangsur-angsur surutnya kekuatan kerajaan dan pecahnya wilayah yang di tangan para penguasa wilayah dari masa pemerintahan Ahmad III sampai Mahmud II. Yang kelima,
Periode kelima tahun 1839 sampai 1922. Periode ini ditandai dengan kebangkitan kultural dan administrasi dari negara di bawah pengaruh ide-ide barat. Dari masa pemerintahan Sultan Ahmad Majid I sampai Sultan Ahmad Majid II. Materi selanjutnya yaitu Kesultanan pada Dinasti Utsmani. Dinasti Utsmani berkuasa kurang lebih selama 7 abad. Adapun sultan-sultannya sebagai berikut. Yang pertama ada Utsman I, masa pemerintahan tahun 1300 sampai 1326. Yang kedua Orkan, masa pemerintahan 1326 sampai 1359. Yang ketiga Murad I, masa pemerintahan 1359 sampai 1389. Yang keempat Bayezid I, masa pemerintahan 1389 sampai 1403. Yang kelima Muhammad I, masa pemerintahan 1402 sampai 1421. Yang keenam Murad II, masa pemerintahan 1421 sampai 1451. Yang ketujuh Muhammad II, masa pemerintahan 1451 sampai 1481. Yang kedelapan Bayezid II, masa pemerintahan 1481 sampai 1512. Yang kesembilan Salim I, masa pemerintahan 1512 sampai 1520. Yang kesepuluh Sulaiman I, masa pemerintahan 1520 sampai 1566. Yang ke-11 yaitu Salim II, masa pemerintahan 1566 sampai 1574. Yang ke-12 Murad III, masa pemerintahan 1574 sampai 1595. Yang ke-13 Muhammad III, masa pemerintahan 1595 sampai 1603. Yang ke-14 Ahmad I, masa pemerintahan 1603 sampai 1617. Yang ke-15 Mustafa I, masa pemerintahan 1617 sampai 1618. Yang ke-16 Utsman II 1618 sampai 1622. 17 Mustafa II, masa pemerintahan 1622 sampai 1623. 18 Murad IV tahun 1623 sampai 1640. Yang ke-19 Ibrahim, masa pemerintahan 1640 sampai 1648. Yang ke-20 Muhammad IV, masa pemerintahan 1648 sampai 1687. Yang ke-21 Sulaiman II, masa pemerintahan 1687 sampai 1691. Yang ke-22 Ahmad II, masa pemerintahan 1691 sampai 1695. Yang ke-23 Mustafa III, masa pemerintahan 1695 sampai 1703. Yang ke-24 Ahmad III, 1703 sampai 1730. Yang ke-25 ada Mahmud I, masa pemerintahan 1730 sampai 1754. Yang ke-26 Utsman III, masa pemerintahan 1754 sampai 1757. Yang ke-27 Mustafa IV, masa pemerintahan pada tahun 1757 sampai 1773. Yang ke-28 Abdul Hamid I, masa pemerintahan 1773 sampai 1789. Yang ke-29 yaitu Salim III, masa pemerintahan yaitu tahun 1789 sampai 1807. Yang ke-30 ada Mustafa V, 1807 sampai 1808. Yang ke-31 ada Mahmud II, 1800
sampai 1839. Yang ke-32 Abdul Majid. Masa pemerintahan 1839 sampai 1861. Yang ke-33 yaitu Abdul Aziz. Masa pemerintahan 1861 sampai 1876. Yang ke-34 ada Abdul Hamid II, 1876 sampai 1909. Yang ke-35 ada Muhammad V, 1909 sampai 1918. Yang terakhir 36 Muhammad VI. Masa pemerintahannya yaitu tahun 1918 sampai 1923.